Dan inilah prahara ayah dan anak antara Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar Teguh yang kian meletup bertabur teka-teki. Pasalnya, jika Mario Teguh kekeh bahwa Aryolah yang dengan mulutnya sendiri mengakui pria lain sebagai ayah kandungnya sehingga menantang tes DNA, tapi lain halnya dengan adik kandung Mario, Permata Kumara Teguh. Wanita yang berdomisili di Samarinda, Kalimantan Timur ini bahkan berani membuka konfrontasi dengan Mario Teguh sang kakak demi mendukung Aryo untuk melakukan tes DNA. Ironisnya, begitu alot dibela oleh sang bibi, tapi Aryo justru sama sekali tak menampakkan batang hidungnya menghadapi tantangan tes DNA Mario. Ada apa dengan Aryo? Sempat lantang menjawab akan meladeni tantangan tes DNA Mario Teguh, mengapa kini Aryo seolah menghindar, bahkan tak bisa ditemui ketika tim Was-Was berusaha menemui Aryo di rumahnya berikut ini. Bapak Mario Teguh berbesar hatilah sebenarnya untuk menerima Aryo Kiswinar ini sebagai anak, karena bagaimanapun dia adalah memang anaknya Aryo Kiswinar, anaknya Pak Mario Teguh. Perkara nanti mau dipastikan dengan tes DNA, monggo silahkan kayak gitu. Tapi kalau bisa fokus di satu masalah ini saja gitu, nggak melebar kemana-mana lagi. Alasan utama perceraian ini adalah karena pertengkaran-pertengkaran berkenaan dengan keabsahan anak. Karena anak ini dilahirkan, ya, saya syukuri sekali sebagai anak saya, tetapi tambah lama, tambah tidak begitu mirip. Yang saya curigai, dia memang punya sertifikat, punya akta kelahiran, tapi dia tahu itu tidak ada gunanya untuk menuntut apapun dari saya. Kalau harta dia tidak mungkin dapatkan, mungkin caranya adalah dengan merusak citra. Hubungan kami masih ada, dia tahu rumah saya, nomor telepon saya, apartemen suite kami di Surabaya, dia dekat dengan adik-adik saya di Surabaya dan selalu datang, adik-adik saya datang ke apartemen kami di Surabaya kalau saya ada seminar di sana. Jadi tidak ada alasan dia tidak tahu saya. Dia tahu saya. Apa yang terjadi dengan Aryo Kiswinar sempat lantang mengumbar kisah sedih ditelantarkan oleh Mario Teguh yang diakuinya sebagai ayah kandung. Mengapa kini ketika ditantang untuk melakukan tes DNA, suara lantang Aryo mendadak surut? Mungkinkah Aryo menghindar dari tantangan tes DNA Mario Teguh? Sebuah tanda tanya yang kian mengguratkan teka-teki. Pasalnya, jika Mario Teguh yakin bahwa Aryo adalah anak dari pria lain karena perkawinannya dengan Aryani Sunarto, ibu Aryo diwarnai nota hitam perselingkuhan, maka Permata Kumara sang adik justru menguak pengakuan dan bukti-bukti yang berbeda 180 derajat seperti berikut ini. Terus ini waktu malam penghargaan, waktu itu ini Aryo kecil, ini Pak Mario, ini Aryo kecil, ini bapak ibu saya. Masalah pengakuan itu sebenarnya dia sudah pasrah gitu kan, sudah pasrah. Cuman beberapa waktu yang lalu itu Pak Mario Teguh bikin statement kalau dia itu hanya punya anak 2 dari Ibu Lina saja, jadi Audrey dan Marco. Nah, namanya anak ya gitu, tahu ini bapaknya tapi nggak ngakuin dia, otomatis dia kan ini kecewa ya. Karena itu sudah di media massa. Kalau seandainya di intern keluarga, jadi sudah pasrah gitu loh, sudah nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi karena ini di outlet di media sosial, mau nggak mau ya dia harus menuntut kayak gitu bapaknya. Kayaknya solusi yang harus dijalankan mereka berdua, cuman mesti mungkin rumah sakitnya harus independen, terpercaya dan valid ya kan gitu. Dan selama proses perjalanan tes DNA itu juga harus didampingin orang-orang yang objektif gitu, nggak memihak siapapun. Kiswinar, karena kamu cerita sebagai anak yang ditelantarkan padahal kamu sudah 31 tahun, terpaksa saya membuat klarifikasi bahwa saya tahu kamu bukan anak saya dari ibumu. Saya tahu kamu bukan anak saya dari ibumu. Ada seorang laki-laki menelpon saya dan Ibu Lina meminta maaf karena dia mau naik haji. Orang yang naik haji tidak boleh punya hutang kesalahan. Maka dia minta maaf karena pernah intim dengan istri saya dulu.
tidak percaya. Tetapi dia bercerita tentang 3 hal yang membuat saya yakin ini dia harus diberitahu oleh orang yang sangat tahu, sangat dekat. Yaitu 1, ceritanya bahwa saya mandul, tidak bisa punya anak, dan itu beredar di keluarga sebagai bercandaan karena saya dan ibu adik itu menikah cukup lama sebelum bisa punya anak. Mau tak mau tanda tanya pun mencuat di antara Mario Teguh dan Aryo Kiswinar yang justru mendapatkan dukungan dari adik Mario sendiri. Siapakah yang layak untuk dipercaya? Analisa pakar mikroekspresi justru menguak sebentuk analisa mengejutkan dari ekspresi wajah Aryo dan Mario Teguh berikut ini. Ketidaksukaannya Aryo sangat terlihat. Ya, karena beberapa kali dia menceritakan tentang ironi, tentang bagaimana temannya berkomentar, bagaimana kemudian dia melihat ayahnya atau yang dianggap sebagai ayahnya itu, ya. Tetapi ketika dia tersenyum, wow, gitu ya. Ini kemudian senyumnya agak satu sisi gitu. Nah, itu adalah saat kondisi ketika dia tersenyum tapi atas sebuah ironi, sinis atau nggak suka sebetulnya. Ini belum menandakan bahwa Aryo benar dan Mario salah atau sebaliknya ya, enggak. Tetapi ini menandakan perasaan yang dialami oleh Aryo saat itu. Mario Teguh adalah sosok yang sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan media. Ketika kita bicara Mario Teguh, ketika diwawancara, terus terang Mario Teguh terlihat sangat mampu untuk mengendalikan ekspresinya. Jadi ini agak sulit kita lihat karena sekali lagi orang yang kita hadapin ini adalah orang yang memang sudah lama malang melintang, sudah ngerti bagaimana manajemen emosi, bagaimana dia menyampaikan sesuatu di depan publik. Yang jelas saya melihat bahwa apapun yang dia sampaikan sudah tertata dengan sangat rapih, yang berarti memang sudah sangat dipersiapkan sebelumnya. Jadi ini bisa berarti sekali lagi tetap saja bahwa memang dia kebenaran yang disampaikan itu benar-benar seperti yang dia yakini seperti itu, memang seperti itu adanya di persepsi dia, atau memang ada sebuah hal yang ditutupi tetapi sudah dirancang dengan sangat baik. Ini dua-duanya sangat mungkin. Ada rahasia apa antara Mario Teguh dan Aryo Kiswinar? Benarkah ada yang ditutup-tutupi di balik sikap tenang Mario Teguh menjawab segala pengakuan Aryo yang konon mampu menggoret citra Mario sebagai motivator kondang? Entahlah, yang jelas satu-satunya kunci untuk membuktikan kebenaran Aryo ataupun keabsahan cerita Mario Teguh hanyalah tes DNA yang mengandung fakta tak terbantahkan. Tapi ironisnya hingga kini Aryo yang mengaku telah ditelantarkan oleh ayahnya sendiri justru tak kunjung memenuhi tantangan Mario Teguh untuk melakukan tes DNA. Bahkan seolah menghilang bak di telan bumi, begitu sulit untuk ditemui. Masing-masing Aryo maupun Mario ini sama-sama menurut saya punya kepentingan yang luar biasa nih, ya, dan sama-sama dua-duanya jangan kita percaya. Tetapi fakta yang kita percaya. Faktanya apa? Bukan kata-kata Pak Mario, bukan kata-katanya Aryo. Tetapi fakta tadi, kalau Pak Mario bilang tes DNA, itu saya mendukung sekali. Tes DNA aja keduanya. Untuk menentukan parenthood atau menentukan orang tua, memang tes DNA adalah tes yang paling akurat. Untuk keperluan legal atau untuk keperluan hukum, jelas syaratnya adalah harus diajukan oleh pihak yang berwenang. Kalau dalam hal ini adalah kepolisian. Kemudian tes juga harus dilakukan atas persetujuan kedua pihak yang akan diuji, yaitu dari tersangka ayah atau tersangka ibu. Tes DNA tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, kecuali permintaan dari kepolisian. Kiswinar, Anda sudah bapak-bapak, sudah 31 tahun, bukan anak-anak lagi. Bisa menghubungi saya kapanpun. Saya undang Anda untuk melakukan tes DNA yang selama ini ditolak oleh ibumu, supaya kita bisa taruh masalah ini selesai, lalu tidak ada aib lagi yang harus kita bongkar atau kita gunakan untuk apapun. Tujuanmu apa melakukan ini? Yuk kita tes DNA. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was akan kembali dengan cerita fenomenal kesuksesan film Warkop DKI Reborn yang mendulang kata wow. Konon meraup 2 juta penonton hanya dalam 5 hari. Benarkah ada tangis Indro Warkop karena merasakan kehadiran almarhum Dono dan Kasino saat pembuatan film? Tonton terus Was-Was sesaat lagi, jangan kemana-mana.